Orang benar, Yesus. Orang yang tidak bersalah, Yesus. Jangan kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah, dibunuh di Kristen. Kalau Kristen itu yang betul, maka dalil ini harus dirubah. Itu konteksnya apa? Temanya apa? Konteksnya apa? Temanya apa? Gini aja Bang Suma, gini. Makanya saya bertanya loh, boleh nggak berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Jadi saya nggak mau berdebat lagi sama Bang Suma. Boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan Keluaran 23 nomor 7? Jawab dulu. Boleh nggak Keluaran 23 nomor 7 itu dirubah kalau Kristen agama benar? Tidak boleh. Berarti Kristen yang harus hancur, bubar. Kenapa? Karena Yesus orang benar kok dibunuh. Firman Tuhannya jangan kau bunuh. Kalau Kristen pingin kali membenarkan agamanya, maka maksudku di data itu yang dipotong-potong itu, kalian punya lembaga yang suka kali memelintir kitab sendiri. Kamu harus rubah itu bunyinya seperti yang ada di video tadi, supaya dianggap agamamu betul. Selama bertentangan antara ucapan Yesus dan rekam yang ada di dalam Keluaran 23, maka selama itu juga Kristen akan pincang selama-lamanya. Karena di situ jelas Yesus berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran. Ayo, kitab Keluarannya mengatakan, orang benar, orang yang tidak bersalah, jangan kamu bunuh. Yesus orang benar atau orang yang tidak benar? Orang benar. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Oke, saya tanya ke Bang Suma, sebagai orang yang mengenal Sang Pencipta, orang benar itu boleh dibunuh enggak? Enggak boleh, cuplis. Oke. Terus yang membunuh Tuhan Yesus itu, yang membunuh Tuhan Yesus, dia mengenal Allah enggak? Mengenal Sang Pencipta enggak? Oh, jelas. Ya enggak lah. Jelas mereka kenal. Lo enggak apa? lah. Enggak kok enggak pula? Ahli Taurat kau bilang enggak mengenal Tuhan. Mereka yang membunuh ke Romawi. Ya, atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Itu karena kedengkian di dalam hatinya. Nah, berarti mereka tahu. Berarti Anda pun tahu. Berarti Anda pun tahu bahwa mereka membunuh Yesus, Matius 27 nomor 18, hanya karena dengki. Pertanyaan saya, sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Kejadian sampai Wahyu itu diterima secara utuh, jangan sepotong-potong. Sekarang saya bertanya kepada saudara, menurut Keluaran 23, boleh nggak Yesus dibunuh? Nah, itu kitabmu itu. Jawab. Bukan kitabnya, Bang. Itu kitabnya Yahudi dirampok oleh mereka. Nempel kan. Ya, kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya tanya samamu. Bang, Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Gini Bang, gini. Gini Bang. Gini, udah. Turunkan. Kasihan dia. Kamu ke gereja, isap ibu jari pendeta, mudah-mudahan kamu bisa sehat. Kamu ingin membenarkan saya ilmumu cuma setai gigi? Hah? Kau ingin mengajari saya ilmu cuma segitu? Pendetamu aja mencret kelereng ku buat. Jadi jangan so paten mau naik ke sini ngajarin saya Bible. Pendetamu aja ku buat mabuk lem. Apalagi kalau anak baru kemarin sore. Kau ditanya berulang. Menurut Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Menurut dalil ini, karena ini rujukannya Yesus, Yesus merujuk kepada dalil ini. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh. Kenapa di dalam agamamu boleh membunuh Yesus? Berarti ini harus kerubah nih, supaya agamamu dianggap benar. Ada orang yang memanfaatkan memotong video saya karena tidak mungkin berani menghadapi saya. Dipotongnya sopaten, dia bikin piti-piti. I pity you. Saya kasihan sama kalian. Gak sanggup menghadapi Bang Suma, potongan video. Padahal itu adalah aib. Aib bagi agama kalian. Itu aib terbesar yang pernah ditorehkan oleh agama kalian. Kenapa? Bertentangan dalil dengan perilaku keagamaan yang kalian jadikan sebagai alas untuk mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Malu nggak tuh? Malu kalau berakal. Sayangnya kalian tidak menggunakan akal dalam beragama. Jangan kau membunuh orang yang benar. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Oh, begini Bang Suma. Karena
Anak-anak Tarsan. Memang sulit bagi kalian. Kenapa? Musuh terberat kalian itu adalah Bible. Kenapa bisa perjanjian lama jadi musuhmu? Karena sejatinya perjanjian lama itu bercerita dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kalian pakai, kendaklah kalian. Seibarat perjanjian lama itu baju daster. Kalian laki-laki, kalian ngambil baju itu, kalian pakai dalam kegelapan. Begitu disorot lampu, daster baju perempuan lu pakai, malu. Lawang kitab hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, kalian pakai sama itu. Pakai baju baru, baju kalian curi di tempat kegelapan. Kalian pakai, wah ganteng kali, wah pasti kainnya bagus ini, tebal, wah cakep kali lah, bau harum. Begitu disorot lampu, daster baju perempuan, cak beduh. Kau pakai baju perempuan, betismu berbulu. Hah, kau pakai kumis. Nauzubillahi min zalik, halilintar. Itulah akibat kalau asal curi. Kitabnya orang, jangan kau bunuh orang benar. Udah terlanjur pak, orang benar yang harus jadi korban untuk dosa-dosa kami. Kampret. Lain kali periksa dulu dong. Ini pakaian untuk laki atau untuk perempuan. Lu laki, lu curi daster, lu pakai di kegelapan aman. Begitu disorot sama Islam, lampunya Islam yang begitu terang, ketepak. Ternyata laki-laki pakai baju daster, kitabnya orang dipakainya sembarangan. Itulah yang terjadi. Salah curi, salah rampok. Untung saya ngajarin kalian. Harusnya kalian rubah. Kan kalian selalu tuh revisi. TB2, TB3, TBC, TB. Banyak kali TB-mu. Kau rubah lagi nanti tuh, rubah supaya kamu nggak dikejar sama Bang Suma dan krunya. Begitu susahnya di sini dan di sana. Lanjut teman-teman, silakan. Bang Suma, jangan menyesatkan orang bang. Kulit durian ini dikasih roh dia bersuara. Siapa yang kasih roh dia ini? Ucil. Iya bang. Jadi gini Bang Suma, ya abang itu harus tahu. Pencipta langit dan bumi, saya hanya menyampaikan kepada Abang Suma bahwa pencipta langit dan bumi yang benar tidak pernah mengklaim bahwa ini agama saya, ini agama saya. Itu saja yang Abang Suma pahami dulu. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang benar menurunkan agamanya dan mengklaim bahwa ini agama saya? Kan tidak mungkin Bang Suma. Abang Suma harus paham. Saya bantah. Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk surga. Syarat masuk surga harus punya agama, kata Yesus. Agama yang lebih baik daripada agama Yahudi, wajib, mutlak. Kalau Anda tidak memiliki agama, berarti Anda nggak bisa jadi kandidat. Syarat untuk masuk surga menurut Yesus, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak bisa masuk surga. Berarti syarat pertama harus punya agama. Syarat kedua, agama yang kamu punya harus lebih baik dari ahli Taurat. Lah Kristen mau ikut bertarung, sedangkan Kristen bukan agama, gugur sebelum bertempur. Dah, kamu cebok sana pakai kelereng. Ya, Bang Suma ya. Di dalam konteks orang ya Kristen, di dalam kitab orang Kristen, tidak pernah Yesus mengklaim agama yang aku turunkan adalah Kristen. Yang aku turunkan Injil kepadamu, di dalamnya itu tertulis agama namanya Kristen, gak ada. Makanya saya bilang agama tidak bisa menyelamatkan manusia karena agama manusia. Kristen bukan ajaran Yesus. Nah, kan memang cuma panik kan. Karena memang bisa, dengarkan dulu, dengarkan saya. Dengar. Benar enggak Yesus itu disebut orang soleh? Tanya dulu kau. Mati kau di sini. Benar enggak Yesus disebut orang soleh di dalam Bible? Benar enggak? Mencret tepungku buat kau. Iya, benar. Benar. Orang soleh ini itu disebut soleh karena dia punya aturan dalam beragama atau tidak? Iya, karena dia datang itu dia. Nah, udah kau sudah akui. Ya. Berarti Yesus punya aturan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah yang disebut agama. Bang Juma, saya bilang tadi abang ngerti.
Ya, Yesus turun tidak pernah mengklaim bahwa janganlah kamu mati dengan agama di luar Kristen, tetapi harus kamu mati dengan pola agama yang Yesusnya Kristen. itu, pola Yesusnya ketika ditanya, "Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Terekam di mana perintah Bapa? Di Yahudi atau di Kristen? Jawab. Bang, bagus, baik Bang Suma paling bernarasi liar ya. Saya tadi coba tanya. Sekali lagi ya. saya katakan, Yesus dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesusnya apa? "Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala perintah Bapa." Pertanyaan saya, perintah Bapa itu tersimpul di dalam agama Yahudi atau tersimpul di Kristen? Dia di situ berbicara bukan tentang agama. Udah. Dengar enggak? Udah. Pecah kepala kau. Kau itu sudah dongok, bahlul, bodoh, Bukan, kemudian ya. sombong, talau, dan ingin menyesatkan orang. Udah, kau turun. Hus. Sebelum saya injak Penyesat ini. mulutmu. Hei. Penyesat kamu. Apain kau bertahan di sini? Dibilang bodoh tidak, dibilang pintar juga. Apalagi? Udah dikasih data. Matius 19 nomor 16, Yesus ditanya, begitu juga seterusnya, apa syaratnya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, kamu harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Kutanya, kehendak Bapa itu ada di agama Yahudi atau ada di organisasi Kristen? Jangan karena Kristen itu tidak ajaran Yesus. Jangan karena Yesus tidak mengenal agama Kristen. Jangan karena Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Kalian ingin sembunyikan dengan membalikkan fakta yang ada. Yesus mengatakan Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kampret. Udah jelas-jelas dalilnya kayak gitu juga. Mau sampai kapan kok kayak gini? Hei, mau sampai kapan? Kita disimak ribuan manusia. Anak keturunan kita nanti mendengarkan dan menyimak ini. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Syarat masuk surga menurut Yesus Matius 5:20 ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih sempurna, lebih baik, lebih apik daripada ahli Taurat. Yang bagus kedengarannya itu ketika namaku aja yang kau sebut, Bang Suma. Bang Suma, bukan begitu Bang Suma. Ini yang lainnya nggak ada. Yang kudengarkan itu cuman itu ajanya. Bang Suma aja yang terang di telingaku. Aku rindu saudara-saudara Kristenku ini berilmu. Kuhadapi pendeta kayak tadi siang, kayak tadi sore. Kuhadapi jemaat modelnya kayak gini. Kuhadapi misionaris terkentut-kentut berasap. Tak adakah di antara kalian yang sedikit bisa berilmu? Kasihan Kristen yang awam melihat wakilnya naik ke komal-komal, babak belur. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mempraktekkan isi Quran. Apa kata Quran? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa bisa demikian? Fi qulubihim marad. Karena dalam hati mereka ada penyakit. Bible tak sanggup ditegakkan. Ada apa ini? Hah? Justru kami yang menegakkan itu. Lucu kalian ini. Lucu. Al-Quran mengatakan mereka ingin menipu. Yukhadi'un Allah. Ingin menipu Allah. Walladzina amanu. Dan juga menipu orang-orang beriman. Itu terus yang kalian lakukan. Kalian praktek aja terus tiap hari siang malam. Mau sampai kapan kalian kayak gitu? Mau sampai kapan? Hah? Janganlah kayak gitu. Hah? Sedikit-sedikit
Dikit-dikit, sikit-sikit, kapan kalian itu bisa bicara dengan baik berdasarkan data? Kapan? Hei, bubar, bubar, bubar. Itulah yang dimaksud paman saya kemarin. Anak acu ngomong tak benar. Data di Bible dipelintir, udah dibenarkan, tak ada penambahan kata, dan ketiganya adalah satu. Masih juga sok cantik, sok paten. Gak usah sok cantik lah kalian, datang sini belajar baik-baik. Kayak tadi kawan kita yang dari Malaysia itu loh. Bang Suma, aku kok goyah Bang Suma. Jiwaku kok meronta-ronta. Kayak ada setan di dalam tubuhku yang mau terlempar keluar dengan penjelasan. Itu baru benar. Bang Suma, saya makin mendengarkan aku semakin pingin mu'alaf. Nah itu orang jujur. Kalian bertahan dengan kuda-kuda tidak sejajar. Gimana ceritanya? Datang pukulan dari kiri, tangkisnya di kanan. Disepak dari bawah, loncatnya ke bawah. Kena lah, biji pelermu meledak, pecah. Ditanya apa? Mana? Buktikan. Ini apa? Bisa nggak dibunuh? Mau sampai kapan kayak begitu? Hah? Mau sampai kapan? Jadilah manusia. Ditanya, menjawab sebagai manusia. Ada data, baca itu literasi. Jangan Anda ditanya. Apa itu? Saya aja tertawa mendengarnya. Apalagi kalian, ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya. Lucu orang-orang ini. Hah, aneh-aneh aja. Lanjut sahabatku, lanjut. Silakan. Woi, Silakan, landak ireng. Landak ireng, selamat malam, landak ireng. Landak ireng, selamat malam. Minta naik tadi. Oi, saya turunkan. Gak ada suara. Bang Gutul Raja Guguk, ayo naik. Bang Gutul Raja Guguk. Sering berdiskusi dengan Gurunda ini, kalau di Kemal Gurunda. Bang Gutul, naik Bang Gutul. Sudah saya undang. Gutul Raja Guguk, ayo silakan naik. Tuwala asah. Mario, thank you Mario. Sudah membangkitkan semangat teman-teman di sini. Bisa gabung. Ya, Nabila Siregar. Selamat malam, Nabila Siregar. Nabila Siregar, selamat malam. Ya, Bang Mario, syukron, Bang Mario. Cantik kali lovenya ya. Oi, ambek napi ada yang memperakatuak. Apa dijama? Jadi tadi saya dibilang Anda tidak baca seterusnya. Saya sudah menjadi dewa penolong bagi kalian. Original teks itu nggak ada. Yang seperti yang kalian sebutkan itu nggak ada. Harusnya kalian itu berterima kasih. Oh iya Bang Zuma ya, ternyata benar nggak ada. Ya iya dong. Penambahan itu nggak ada. Ayo David naik, David. Silakan David naik. Kata siapa saya lagi fit? Enggak, aku lagi kesal aja. Kesal. Oh iya teman-teman, promosi boleh ya? 2 menit ya. Masya Allah, syukran. Saya punya perusahaan kan lagi butuh marketing tuh, marketing eksekutif. Artinya orang-orang yang punya pengalaman dan ada keinginan untuk menjadi bagian daripada perusahaan PT Alim Propertindo ya. PT Alim Kajila Propertindo. Sekarang ini saya lagi butuh marketing perumahan, gaji pokok ada, fee setiap penjualan rumah itu kita kasih 3 juta per unit. Jadi kalau misalnya dalam sebulan bisa menjual sampai 10 unit kan udah 30 juta. Kalau sampai 40 unit 1 bulan itu bisa nggak? Bisa. Kawan saya baru-baru ini dia juga lokasi agak sekitar kurang lebih 2-3 kilo dari lokasi saya. Mampu kok dia dalam 1 bulan marketingnya jual sampai 90 unit. Gila nggak tuh? 90 unit.
dalam 2 bulan kali 3 juta. Wih, gila Ben. Gila tuh. Nah, sekarang ini saya juga butuh tenaga marketing. Tenaga market ini yang menguasai kota Makassar, Goa, dan Maros tentunya. Nah, kita butuh laki perempuan. Mau ijazahnya tidak tamat SD, terserah deh. Yang penting dia bisa komputer. Karena saya siapkan di kantor saya ada komputer 1 unit, lengkap dengan printernya. Kemudian dia bisa mobile untuk mendatangi rumah-rumah usernya. Yang harus kemudian di follow up setiap saat di mana perkembangan berkasnya. Itu ajanya. Urusan ke bank itu urusan staf saya yang di dalam. Nah, saya butuh marketing cewek atau cowok, ya. Ya. Kalau office boy ada nggak lowongan? Ya, office boy ada sih bang, tapi untuk mengepel plafon. Itu saya serius nih teman-teman. Kalau saya kan bercanda, kali ini saya benar-benar serius. Saya kejar kemudian penjualan sampai akhir tahun. Makanya saya butuh tenaga marketing yang punya pengalaman. Umur tidak ada batasan ya, bisa berumur 300 tahun juga boleh. Yang penting dia punya pengalaman dari kantor ke kantor untuk menawarkan menawarkan kemudian perumahan subsidi. Nanti kalau misalnya butuh ada yang mau di follow up, misalnya gini, Bang Zuma, saya ada teman di Kostrad misalnya di kantor ini atau di mana gitu kan. Beliau butuhkan orang dalamnya langsung, yang ownernya yang langsung berbicara. Boleh, saya siapkan kendaraan. Saya ada mobil bisa dipakai untuk ke instansi-instansi untuk promosi. Silakan pakai kendaraan saya, nggak apa-apa. Anda mau pakai Pajero, mau pakai MG juga boleh. Yang penting sudah jelas di situ ada yang menunggu saya datang untuk memberikan presentasi. Dan rumah saya ini cukup 500.000 aja tanda jadinya. Orang sudah bisa masuk. Ready, semua unit sudah ada gitu. Jadi teman-teman sekali lagi yang ada di Kota Makassar, Goa, Maros, yang punya keluarga kenalan, mau nggak kalian itu jadi marketingnya Bang Zuma? Nanti jenjang karirnya ada, gitu ya Sat? Penempatan di Maros, kita ada kantor di Maros. Boleh makannya ada di sana, makan di sana juga boleh, silakan. Mau nginap juga boleh, tinggal pilih rumah mana yang Anda mau tinggal di sana. Yang penting jujur, tidak munafik, dan ibadahnya terjaga dengan baik. Memang tujuannya untuk mencari nafkah, bukan mau mencari poya-poya habis itu dapat ini langsung main slot dan seterusnya. Itu nggak boleh. Itu syaratnya harus beribadah dengan tekun dan selalu berkomunikasi dengan kita di grup. Itu aja syaratnya. Jadi kalau misalnya Anda datang, misalnya nih hari pertama Anda datang bawa brosur ke instansi, maaf Pak, kami dari PT ini, nanti kita siapkan ID card-nya. Ke situ perkenalkan saya dari PT ini, saya kebetulan dari sini, dan saya juga sudah menyiapkan tim untuk ke pasar-pasar tuh. Hari pasar kita kasih stand di sana, kita sediakan permainan, sambil bagi-bagi brosur. Nanti kita siapkan air putih, teh kotak dan seterusnya untuk mengambil atau untuk mencuri perhatian orang-orang yang ada di pasar supaya datang kita bagi brosur. Gitu ajanya. Kalau ada yang berminat, silakan menghubungi admin saya, namanya Bang Sadli. Nomor kontakmu berapa Om? 0823 plus 45 plus 25, kemudian plus 3, terakhirnya triple 8. Nah tuh, catat tuh yang mau saya berminat, coba dulu deh, macam setahun kan gitu ya. Kita uji coba 1 bulan, 2 bulan kita uji coba. Silakan menghubungi admin saya tadi. 08, coba yang tulis di bawah 0823. Pintar kali. Wih, kencang kali lah ini Ansar Toyota Sengkang. Bah, tinggalkan aja itu tempatnya. Masuk aja ke Makassar, kita sama-sama di sini. Jadi teman-teman yang punya pengalaman, saya dengan tim saya membuka ruang untuk bekerja, memberikan ruang bekerja. Mudah-mudahan teman-teman yang punya kemudian yang punya talenta dalam dunia marketing, silakan bergabung dengan kami. Ada jenjang karir. Nanti kalau misalnya sudah bagus, kita bisa tarik masuk jadi staf tetap kita. Karena habis proyek yang di Maros, sudah sedia proyek saya di Moncongloy untuk tahap yang kedua. Seperti itu sebagai promosi aja teman-teman. Kalau ada tetangga atau keluarga yang punya potensi untuk menjadi marketing, silakan menghubungi admin saya tadi. Kita akan wawancara dan akan langsung interview, dan kemudian kita praktek lapangan. Kita kemudian siapkan kantor yang ada di perumahan. Kantornya cuman perumahan aja, jangan Anda berpikir kantornya full AC. Enggak,
karena ini marketing perumahan, maka kita ada unit rumah contoh yang akan kami jadikan sebagai tempat berkantor di sana. Kami disiapkan komputer, ada printernya dan seterusnya. Jadi kalau ada berminat tinggal menghubungi nomor yang tadi. Mudah-mudahan kita jodoh, Anda bisa menjadi bagian daripada kami. Anda puas, kami juga lega. Mana? Oh, kalau luar Makassar ya nggak bisa lah, masa kita mewajarkan lagi dia, oh, ini Goa loh, ini Makassar loh, ini Jalan Tinumbu loh, ini Jalan Kote, ini Jalan Edis, nggak bisa lah, yang pengalaman gitu loh. Jadi kalau gitu. Jadi yang di luar kota Makassar yang ada keluarganya di kota Makassar dan kota Malas boleh menghubungi keluarga yang ada di sini untuk kemudian dia ayo menghubungi Bang Suma, ini nomor kontaknya kalau misalnya berminat, mudah-mudahan bisa bergabung dengan Bang Suma, kan gitu ya teman-teman ya. Ini tidak bercanda, ini serius. Ini serius, ada gaji pokoknya, kemudian bonusnya satu penjualan rumah itu bisa kita kasih fee 3 juta per unit. Jadi kalau dalam sebulan laku 5 aja. Wah, ini berat Bang. Kamu tidak jual hal yang berat. Cuma 500.000-nya. Bapak mau punya rumah 500.000. Silakan miliki rumah di Kajila Residen. Nah, begitu aja. Masa nggak mau punya rumah cuma 500.000 daripada ngontrak-ngontrak kayak yang lain tuh, kontrak aja terus kerjanya. Bang Andi juga saya lagi promosi Bang Andi. Masya Allah, nelpon terus. Sahabat kita mau bicara, oke nggak apa-apa. Saya kira begitu ya teman-teman. Silakan menghubungi saya. Mudah-mudahan saya terpengaruh dari bahasa yang tadi itu. Aduh, gimana keterusan nanti ini lama-lama. Silakan diambil alih sahabat-sahabat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempromosikan. Dan saya minta tolong nanti kalau misalnya saya tidak lagi live di sini, Bang Arif dan teman-teman Bunda Rahmat, tolong diinfokan lagi dong. Bang Suma masih butuh gitu-gitu ya. Diumumkan lagi ya. Mana tahu ada yang tidak mendengar. Iya, makasih. Saya mau marketing yang kalau bisa yang cantik sedikit lah kayak Bunda Rahma gitu ya. Ya, makasih. Lanjut. Angkat telepon dulu Bang. Gurunda, Abah Deddy Miswar disapa dong di bawah dong. Ya ini lagi nelpon, beliau video call sama aku. Oh gitu ya. sorry saya. Aduh, sorry. Abangku, Masya Allah. Abangku yang baik, Masya Allah. Luar biasa, sehat selalu, umur panjang Bang. Saya telepon Bang ya. Silakan Bang Arif dilanjut sebentar. Ya, saya sapa dulu ya. Putra apa ini? Putra Morowali, selamat malam. Dibuka mute-nya Bang, Putra Morowali. Putra Morowali, selamat malam Putra. Oh ya, turun sendiri. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau Egil ya, Egil ini siapa ini? Kalau Muslim janganlah teman-teman. Banyak kali yang Muslim minta naik ini. Ayo, Bang Gutul, Raja Guguk silakan naik. Ya, saya sapa Zia, selamat malam Zia. Selamat malam Zia. Halo. Aduh. Egil, selamat malam Egil. Selamat malam. Aduh, bunyi jangkriknya. Egil, selamat malam. Kok nggak ada suara ya? Minta naik tapi nggak ada suara. Silakan naik Bang Gutul, Raja Guguk. Ya, David naik David. Ya, Panggung, selamat malam Panggung. Selamat malam.
panggung selamat malam. Ini kayak mana ya? Minta naik tapi nggak ada suara. Itu masih untung. Kadang naik langsung ngorok di atas. Aduh, kok nggak pencet Bang Mikael ini siapa ini? Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Sudah saya undang. Kalau Islam janganlah Bang. Islam banyak kali permintaan Islam ini. Sebentar saya cari di penonton, di luar penonton dulu ya. Ustaz Sugi monitor kan, Ustaz Sugi? Bentar. Oke. Ya, sambil menunggu teman-teman Kristen, mohon bantuan tap layarnya, teman-teman. Yuk, tap layar. Tap layarnya yang kencang, teman-teman. Yuk. Rini Siregar, selamat malam. Rini Siregar, selamat malam. Rini Siregar. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Muslim ya? Saya Muslim Pak. Loh iya, kok minta naik? Kok minta naik di multi? Kepicit. Maaf ya Pak. Oh, kepencet. Ya udah, makasih ya Bunda. Afwan. Wassalam. Waduh. Kepencet. Ini berkali-kali minta naik ini. Septia, selamat malam Septia. Septia, selamat malam. Malam. Iya. Dari sekte mana? Enggak. Tadi kepencet, nggak apa-apa. Waduh, berapa kali sampai minta naik? Turunin aja. Turunin aja Om. Gurunda kepental itu. Menerima telepon ya. Banyak kali yang minta naik ini. Gurunda kemental bagaimana? Bang Andi monitor, Bang Andi.
Ayo teman-teman. Yang Kristen silakan minta naik di multi. Van de Jong saya undang. Gak ada yang mau naik ini. Pendeta Empok Kosmetik. Ah, Daniel. Yuk naik, Daniel. Masa Gurunda kena report? Gurunda kena report tak? Terpental kali Ustaz. Masaha naik. Belum sadar-sadar kau Masaha. Jambak aja Bunda kan kalau ada Kristen udah. Mereka sekarang berpikir-pikir mau naik komal ya. Naik Bang Zuma David kemana? naik. Bang Zuma masih kebental Bang Zuma. David naiklah David. Kalau mereka memakai akal ya, memakai pikirannya, memakai nalarnya. Iya Masaha itu ayahanda. Insya Allah pasti dia akan mencari dan mencari. Ayo Lagi naik. teleponan. Oh lagi teleponan. Bang Holong naik Bang Holong, Bang Holong. Naik Bang Holong, ayo. Ketua Loh Bang Holong, naiklah. Weh, siapa yang ngasih koin? Alhamdulillah. Enggak, Oh, bukan Holong sedang itu. mualaf, Ustaz. Bukan, Bang Holong, Holong Roha, teman saya dari dulu, cuman ganti akun namanya Ketua Love itu Bunda di bawah. Mana? Sudah, sudah dari. David naiklah David. Atau David mungkin sudah tidur itu. Di atas komal dari tadi nggak ngomong, berarti tidur itu itu. Jadi memang ya keimanan mereka itu nggak pernah nyambung. Di antara mereka aja ribut berpuluh-ribu, puluhan ribu denom itu. Kenapa mereka itu ada puluhan ribu denom? Karena kaidah untuk menafsir Bible mereka itu nggak ada standar keilmuannya. Mereka bebas menafsir sesuai isi kepalanya. Tengoklah si Luga, si Masaha. Nggak ada ilmu Iya, tafsir. nggak ada ilmu tafsir. Beda kaidah-kaidahnya. Si Masaha itu kan, iya keluarga Tuhan. Inilah itulah, belum lagi Luga. Roh Kudus itu adalah feminim. Mamanya ini berhubungan. Belum lagi Deni. Apa mereka nggak pikir ya segitunya kalian? Tengoklah. Aduh, aneh-aneh macam-macam teman-teman Kristen memang. Saat masuk ke komal, ya sudah kalau sudah ada Kristen yang berbeda denom,
Saya tabrakan aja. Yang muslim diem. Aduh. Itu menandakan amburadulnya kekristenan. Boro-boro mau mengkritisi Islam, Al-Quran, hadis. Di intern kalian aja itu selesaikan dulu. Konsili-konsili lagi ya. Siapa tahu bisa bertambah Tuhanmu ya teman-teman Kristen. Tadinya kan cuma 2. Naiklah Mama Tuhan Theotokos. Kemudian lengser Theotokos naik Roh Kudus. Jadi kalau konsili lagi nih ya, kasihlah tambah Tuhanmu 4 kek, 5 kek. Kasih naik Paulus jadi kandidat, adakan lagi pemiltu. Sekarang kan lebih kalian imani kata-kata si Paulus. Ya, berarti dia boleh jadi kandidat Tuhan dong. Ayo teman-teman Kristen, kenapa sih kalian tuh nggak pakai ini ya, akal? Kalau ku tengok mereka tuh cuma mau enaknya aja Ustadz ya. Udah nyaman kok di Kristen gak ada aturan. Makan ini boleh, makan itu boleh. Gak ada aturan mereka. Kalau di Islam kan perintah sholat wajib 5 waktu. Ya kan, puasa wajib. Banyak yang harus kita, perintah-perintah Tuhan yang harus kita laksanakan di Islam. Kalau mereka nggak ada. Sekali seminggu bergereja itu pun tidak ada aturannya. Rindiani, oh ada Gurunda alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min salsalim min hama'in masnun. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Wal jannah khalaqnahu min qablu min nar samum. Dan aku juga telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah wahai Nabiku Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni khaliq, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku Allah telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu wahai seluruh makhluk kepadanya dengan bersujud. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka kemudian seluruh makhluk tersebut itu bersujud bersama-sama illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Iblis enggan untuk ikut bersama-sama dengan para malaikat untuk menghormat kepada Adam alaihissalam. Kala ya iblis, maka aku Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak sujud bersama dengan mereka? Iblis kemudian, para sahabat, tentu kita tahu memiliki jawaban.
lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku iblis sekali-kali tidak akan menghormat kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, kata Allah, fakhruj minha, keluarlah kalau demikian adanya dari surga. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya kamu adalah rajim, terkutuk. Jadi dalam Al-Quran memberikan pesan kepada kita, kalau iblis itu adalah makhluk yang terkutuk. Fa innaka rajim, kata Allah, karena sesungguhnya kamu iblis itu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, kata Allah. Ya Tuhan, kalau begitu maka berilah penangguhan kepada aku, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Itu kata Al-Quran, itu kata iblis dalam Al-Quran. Maka Allah kemudian memberikan legalitas apa yang menjadi keinginan iblis. Qala fa innaka minal munzirin. Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, kata Allah. Sampai kapan? Ila yaumil waqtihal ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan. Kapan itu? Hari kiamat. Lalu iblis kemudian berkata begini, Rabbi, wahai Tuhanku, bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Nah, coba, karena engkau telah memutuskan aku sesat. Tengoklah iblis. Tengoklah iblis itu. Kamu memutuskan padahal dia yang minta untuk diputuskan. Jadi iblis itu memang pandai. Dia yang minta untuk mendurhakai perintah Allah. Dia yang minta kemudian untuk menerima kutukan itu dari Allah. Dia mengiyakan, dia meng-ACC-kan. Yang penting syaratnya adalah umurnya ditangguhkan oleh Allah. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum. Jadi si kutuk ini, si makhluk terkutuk ini minta untuk dipanjangkan kemudian usianya. Dan apa sumpahnya di hadapan Allah? Nah, ini harus didengarkan nih. Sumpah di hadapan Allah, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu kata iblis. Oke. Aku ridha, aku ikhlas menjadi penghuni neraka. Oke. Kau putuskan aku bagian yang sesat. Baik. Hanya karena aku tidak mau menghormat kepada ciptaanmu yang bernama Adam. Oke, kata iblis. Oke. Izinkan aku panjang umur. Aku pastikan mereka semuanya akan aku sesatkan. Caranya, aku jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali kepada hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Adam alaihi salam dicipta, dan sebelum dicipta, makhluk-makhluk sudah pada protes. Kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya akan merusak tatanan yang ada di bumi? Kata Allah dalam Al-Quran, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu urusanku, aku lebih tahu daripada kamu, kata Allah. Lalu di surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dan menguraikan itu kepada Nabi Muhammad. Wow, ternyata iblisnya itu memang sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam kecuali yang ikhlas, yang lurus, memegang kemudian aturan main yang dibawa oleh para nabi. Nah, inilah sahabat-sahabat contoh-contoh kalau kita ingin ceramah. Jadi saya cuman belajar sedikit untuk ceramah.
Oh, ternyata ceramah itu begitu rupanya. Bukan memberikan pelajaran, bukan. Saya cuma belajar. Jangan lu pikir, wah Bang Suma ceramah beneran ini, mirip Ustadz. Enggak, orang cuman belajar aja pun. Oke, silakan kembali ke habitat kita. Kalau ada saudara Kristen yang ingin diluruskan kemudian pangkal pahanya agar lurus jalannya, silakan buka mute-nya, kita berdiskusi ringan, materi bebas, boleh bertanya atau boleh ditanya. Silakan. Ya, saya sapa dulu. Ya, disapa dulu Bunda Rahma. Oh ini. Obeng. Obeng. Aduh, kenapa bukan ini? Tang. Obeng. Selamat malam, Saudara Obeng. Atau Martil, Palu-Palu. Obeng. Kristen, Muslim. Ternyata Obeng ini sudah... Saya turunkan. Kalau udah nggak mau ngomong. Surya. Akun Gurunda yang tadi kena tombak ya Gurunda. Oh gitu ya? Bukannya ini. Aku bisa berubah. Bukan ini yang tadi siang wah. Tadi yang gitu. 01. Pesan, kenapa koinnya kurang? Waduh, ditombak lagi baru. Baru hidup jam 11 tadi, Bang. Parah kali, Bang. Wah, jahat kali lah. Coba aku cek dulu. Jahat kali, jangan kayak bukan yang tadi, ini 71 pengikutnya. Yang tadi 300 berapa? jahat kali, Bang. Jangan kayak gitulah. Alamak. Aduh. Oh, enggak, Bang. Masih hidup beliau, Masya Allah. Batal dia. Diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Allahu Akbar, Masya Allah. Rupanya gangguan aja tadi itu. Bisa. Bisa kok, bisa. Mana? Pasiennya mana? Banyak Berangkat tanggal sebenarnya. berapa? Gimana, Hi? Berangkat tanggal berapa? Ini saya nunggu 2 hari ini, Akhi. Kalau 2 hari ini berarti tanggal berapa itu jatuhnya? Hari Jumat ya? Ya. Iya. Insya Allah. Saya 11 sore. Bunda Rama kapan? Hari Jumat. Insyaallah. Saya Kamis berarti, Kamis sore saya berangkat. Hari Jumat Bunda Rama naik perahu. Dong. Apa enggak bareng Bang Juma? Belum. Beliau Bunda Rama sudah beli tiket. Iya, sudah. Rencana Saya belum. tadi mau berangkat tanggal 12. Cuma tiketnya lebih mahal di tanggal 12 daripada tanggal 11. Gua ambil tanggal gitu. 11 aja lah. Cari yang lebih mahal, Ahi. Itu ya. Karena mau ke Jawa juga. Nanti kalau mahal-mahal habis ongkos, Bu. Oh gitu ya. Mau mampir ke Blora, nengok-nengok masjid kita dulu itu. Masya Allah. Makasih Bang Mario. Berarti mampir di itu ya Ustaz Pak Desu Jayadi. Kantor api. Seru tuh di kantor api tuh seru. Tapi jauh dari bandara ya Gurunda. Lebih jauh ke Sudiang, Bunda. Ayo kawan-kawan yang mau disehatkan pikirannya, ayo. Gratis tanpa bayar perpuluhan. Terguncang kalian ya teman-teman Kristen, terguncang ya. Ya, pada dasarnya tujuan kami berapologet Islam ini kan karena kalian yang minta, kalian yang kemudian pasang badan, dan alhamdulillah tadi sang narasumber Kristen saudara siapa namanya teologi aman ya,
itu Apa, mengiyakan. Pakcik, Iya kan, ya? pakcik, iya nggih. Bukan Tapi yang, Dimas. yang tadi. Bukan Pakcik yang, orang-orang. yang tadi sore. Ya, Dia yang itu apa melolo siapa? teologi aman. Itu kan dia, saya katakan bahwa keberadaan saya itu karena Anda menjajakan kemudian untuk kami menjadi murid. Maka sebelum kami menjadi murid, ya kami harus tahu produk apa ini yang Anda jual, kan gitu. Kalian menjajakan Yesus Kristus. Pergilah jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Tunggu dulu. Islam itu tidak semudah itu nerima. Loloskan dulu apakah dia ini layak dijadikan Tuhan atau tidak bagi kami. Karena bagi kami itu, kami punya ketetapan dalam beragama. Tuhan itu ahad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Kan poinnya di situ. Sementara ya makhluk yang keluar dari kubur ini kan tahu sendiri. Untuk meyakinkan orang bahwa dia itu benar-benar dirinya ada butuh ikan goreng. Tuhan yang benar itu nggak gitu. Kan gitu ya kan ya. Iya Gurunda. Iyalah. Ya itulah salah satunya alasan kenapa kita apologet Islam ini harus hadir. Kalau saudara-saudara, gimana Hi? Endingnya tadi kan kita nobar di sini, Bunda Rahma. Ya, endingnya kan kalau nggak salah dia kemudian oleh Gurunda itu disuruh untuk mencari di Perjanjian Lama bahwa Yesus itu mati dan bangkit di hari ketiga, kan gitu. Kalau nggak ada, berarti Yesus bohong, kan gitu kan. Dia mengakui bahwa tidak ada di Perjanjian Lama. Tidak ada. Ya udah. Udah tutup untuk apa dilanjut, kasihan. Karena saya melihat dia sudah mulai pucat. Udah mulai darahnya berhenti mengalir. Jantung juga udah bergeser ke kanan sedikit. Kasihan kan? Sementara dia tidak menghujat, dia juga sopan. Ya sudah, yang penting poinnya udah nyampe. Poin yang pertama, Yesus pergi, yang datang penghibur. Dia mengatakan, oh penghiburan itu beda dengan penghibur. Oke, kalau Parakletos itu penghibur. Kalau penghiburan Parkletos. Oke, aku bilang. Tapi dia jebak dirinya sendiri, dia baca data selanjutnya. Saya minta dia supaya menghindar. Saya bilang, oh bukan. Nah, saya lah yang nunjukkan data selanjutnya. Ini loh, yang dimaksud Mesias itu ternyata Yesus. Nah, berarti yang ditunggu di sana adalah penghiburan itu dilakukan oleh Yesus bagi Bani Israel. Oke, nah kejebak dia. Artinya bahwa jebakan saya itu tujuannya kan bagus tuh, membangun kemudian pemahaman dalam tubuh Kristen bahwa ternyata Yesus mencanangkan untuk mendatangkan penghibur lain. Nah, penghiburan yang ada dalam kitab mereka tadi itu, yang saya jelaskan tadi, artinya bukan Yesus yang datang sebagai penghibur lain. Nah, kejebak ketika ternyata keciduk. Paulus mengaku ketemu dengan Yesus. Di situ dia kaget. Aku lihat kaget kali dia di situ. Kaget. Mungkin yang di bawah nggak melihat kekagetannya. Tapi saya sebagai orang yang di atas itu lihat dia kaget. Ternyata yang datang penghibur lain. Saya terjebak. Saya bilang, bukan Yesus, bukan. Siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus, Roh Kudus apa Yesus? Yesus. Kaget dia di situ. Terjebak dia. Ya, tapi paling tidak, sasaran saya itu bukan lawan diskusi. Sasaran saya itu yang di bawah. Ternyata kelihatan betul, ya, lemah mereka dalam sisi bertahan itu. Mereka hanya kuat di doktrin. Makanya saya katakan kepada dia, itu yang pertama. Yang kedua, jatuhnya dia itu, saya berharap dia masuk ke data 46. Betul, dia masuk ke situ. Mampus. Lukas kuburan. Iya, 46, Ahi. Saya kan kasih tiga pilihan, Ahi. Yang pertama, Lukas 24.
nomor 44. Sengaja saya nggak baca 45, 46. Saya minta dia yang teruskan. Kemudian Matius 26 nomor 24. Dan Lukas 22 nomor 22, di mana Yesus mengatakan akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang ada tertulis tentang dia. Nah, dia masuk ke dalam data 45. Katanya membuka pikiran agar mengerti kitab suci. Masuk ke 46. Mencet di situ dia. Masuk dia. Masuk. Ah, kena dia di situ. Coba tunjukkan di dalam kitab Taurat bangkit hari ketiga itu tertulis mana? Secara implisit tak ada. Ya sudah selesai. Selesai. Katanya tertulis tapi ternyata tidak ada. Berarti pembohong, pendusta. Udah selesai, bubar, bubar. Bendera kebenangan selalu ada pada pihak Islam. Itulah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini juga Gurunda yang Gurunda bawa nih. Apa itu? 1 Korintus 11:1 kan. Aku sebagaimana aku juga Kristus, pengakuan Paulus. Iya. Bahwa dia Kristus ini. Ya. Dia nggak tahu juga yang dia sesat apa ya? Dia ingkari, yang penting katanya di situ tertulis. Dia mau ngoten ini. Ini kan cuman kalau kita lihat ini kan cuma Kristus ini. Yang ini menjadi pengikut ini nggak ada ini. Nggak ada, itu penambahan. Ya, dia tahu ini tapi dia bilang lah di Bibelku begitu tertulis, ya udahlah, cuma dia doang. Begitu juga di Kisah Para Rasul 9:22 kan, Bun? Nggak ada kata Yesus gitu. Iya, itu originalnya juga, Gurunda. Nggak ada kata Yesus itu ya? Nggak ada. Yesus itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, iya. Jadi dia tadi ini kan sempat bilang tidak mengimani original text kan, Gurunda. Ingat gak ketika kemudian rohnya terlepas, sempat keluar 15 detik rohnya dari tubuhnya. Ingat gak ketika saya tanya mana yang betul, original teks atau terjemahan? Apa katanya? Kita sudah terlalu jauh melebar ini, kita kembali saja ke fokus titik. Kembali, rohnya keluar sejenak di situ. Alamak, aku bilang kasihan juga ini. Nggak bisa di pendeta ya kan? Sekelas pendeta ngomong kayak gitu apa? Itulah. Sok-sok paten. Masa terjemahan bisa menggantikan original teks? Ya itulah pelajaran buat anak-anak kita ya, supaya kita ini betul-betul mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk jangan sampai ada di kalangan kita yang terpengaruh. Ini tugas kita ini untuk menyadarkan teman-teman misionaris juga. Berhentilah, carilah pekerjaan lain. Jadi petani atau penari latar di kafe-kafe. Daripada kalian itu berharap ya mendapatkan jiwa-jiwa yang ingin kalian panen gitu ya. Sulit sekarang itu, sulit saudara, karena Ahisugi lebih paham Bible daripada kalian. Berat itu, berat itu. Mending kerja di penggulungan padi, penggilingan padi, atau jadi marketing Bang Suma, itu lebih bagus daripada menghayal menyelamatkan jiwa-jiwa. Lah kalian aja gak selamat kok kalian mau mengajak orang masuk ke situ kan gitu. Ya, ini jadi tambal ban juga. Ini originalnya kan nggak ada nih. Apalagi kalau kita buka kodeksnya nggak ada di sini. Nggak ada kan? Di Lukas 9:22 nggak ada Yesus di sini originalnya. Nah di sini ada katanya Yesus berkata, kemudian Yesus berkata, ini pementong nilai ya teman-teman. Nih, ini nggak ada kawan, nggak ada ini. Yesus berkata ini nggak ada. Kalau kita masuk di original kodeksnya nggak ada. Tapi mereka bilang ya, yang ada tertulis di sini dia yang itu yang memang, aduh. Tugas kita memang berat karena pertama kita meluruskan apa yang mereka bengkokkan. Yang kedua, kita harus membersihkan otaknya yang sudah rusak dari sananya.
Berat memang, berat. Karena gimana ya? Ya memang berat. Karena mereka boleh dibilang yang dikatakan Al-Quran itu wa ikhwanuhum, mereka penolong-penolong. Jadi yang kita hadapi ini orang-orang yang lihai memang. Lihai. Lihai menipu. Kayak ini yang di bawah ini. Si Oten, si Purkerang naiklah Purkerang. Udah dikasih dalil, data. Tenerok data. Maunya doktrin, pokoknya selamat, mati masuk surga, jadi pengantin wanita. Menjadi mempelai wanita, mau itu di sana talah. Pagan, pikirannya pagan. Dewa-dewa. Nishinoni. Ya, disapa dulu Bunda. Nishinoi. Banyak kali yang minta naik, cuman kayaknya Islam semua ini. Naikkan aja bang. Mungkin mereka mau menyanyikan lagu kasidah kali. Isoma, Isoma. Kita dihibur oleh sahabat kita. Silakan naik. Ya, musik. Nur Libra. Assalamualaikum. Musik. Oh anakku yang ada Tuhanku sendiri. Nur Libra kepencet. Lagu kasidah tahu nggak Bunda? Perdamaian Fikri. Assalamualaikum Fikri. Abah Indra naik Abah. Abah Indra sedang ada di Mekah. Itu yang kuherankan itu, kenapa bisa tersep semua di ini tadi kepala itu Gurunda semua. Ini aja ada penjual tua Gurunda, mau dinaikkan Gurunda. Minta naik ini di multi. Siapa yang penjual tua? Penjual tua. Siapa Ustaz? Abah Indra masih di Mekah, Abah Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kan ada di Mekah, bener ada di Mekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi spill mirip Ko Stephen ya. Ya Allah. Masya Allah. Ya sehat, Masya Allah. Lagi di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Ini penjual tua Gurunda. Hah? Bunda Rahma Lagi tunggu Isa nih Bang.